Ini kita akan mempraktikkan prosedur pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Tindakan yang pertama yaitu kita harus fase orientasi dulu. Dan fase orientasi itu yang pertama kita harus memberikan salam. Nah, memberikan salam bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kondisi pada saat kita akan melakukan pemeriksaan. Tentunya memberikan salam kepada orang tuanya, orang tua bayi yang akan kita periksa. Yang kedua yaitu kita perkenalkan diri. Perkenalkan diri siapa diri kita. Bahwa misalnya contoh, perkenalkan ibu, saya bidan Hana, atau saya siapa gitu. Yang akan memeriksakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Yang ketiga, kita sampaikan tujuan pemeriksaan fisik pada bayi tersebut untuk apa? Kita melakukan pengkajian fisik untuk memeriksa apakah keadaan bayi normal atau ada gangguan atau ada kelainan pada saat itu. Yang keempat, kita harus kontrak waktu. Jelaskan bahwa pemeriksaan pada bayi tersebut akan dilakukan sekitar 10 atau sampai 15 menit atau sekian menit. Dan bagaimana sih prosedur tindakannya? Misalnya kita akan melakukan dari kepala sampai kaki, dan misalnya akan membuka bagian dalam, bagian perut, dada, atau misalnya bagian alat genitalia. Yang kelima, kita harus inform consent, yaitu meminta izin pada orang tuanya apakah mengizinkan atau tidak. Bila perlu, pengkajian fisik pada bayi baru lahir itu harus menggunakan inform consent di atas kertas atau persetujuan tindakan yang bertanda tangan orang tua dan kita sebagai pemeriksa, juga saksi. Nah, setelah semuanya diberitahukan kepada ibu, kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Kita langsung ke tindakannya, yaitu yang pertama, jangan lupa kita harus cuci tangan dan memakai alat pelindung diri. Amati bayi dan ibu sebelum menyentuh bayi. Jelaskan ke ibunya bahwa sebaiknya dia melakukan kontak mata dengan bayinya dan membelai bayinya dengan seluruh bagian tangan, bukan hanya dengan jari-jarinya saja. Mintalah ibu untuk membuka baju bayi dan tidak menyelimutinya. Periksa bayi bisa di dalam pelukan ibu atau tidak, tempatkan pada tempat yang bersih dan hangat. Kita tempatkan pada tempat bersih dan hangat, yaitu di bed bayi dengan suhu ruangan yang hangat, misalnya di atas 24 derajat Celcius. Pada kondisi ini kita akan membuka baju bayinya. Yang pertama, kita lihat pada postur normal bayi. Tonusnya seperti apa dan aktivitasnya seperti apa. Bayi yang sehat akan bergerak aktif. Nah, kita lihat kulit bayi dari mulai wajah, bibir, selaput lendir, dada, dan bagian leher di sini tampak berwarna merah muda atau ngeping tanpa adanya bintik-bintik atau kemerahan ataupun bisul. Nah, setelah baju bayi terlepas, kita tapi harus pastikan bahwa suasana atau suhu ruangan hangat. Nah, ini kita cukupkan pakai popok saja. Nah, kita timbang dulu berat badannya, sangga leher dan kaki. Kita nyalakan mulai dari angka 0 ya. Pastikan timbangan berat badannya harus dilapisi kain. Nah, oke, sudah.
Setelah kita ukur berat badan, kita ukur panjang badannya. Nah, dimulai dari kepala kita lindungi sampai tumit. Nah, ini kita luruskan. Nah, ini kita luruskan. Ya, panjang bayi sekitar 51 cm. Nah, ini normal. Panjang bayi baru lahir mulai dari 46 cm sampai 52 cm normalnya. Kita ukur lingkar kepalanya. Ini mau ukur lingkar kepala dari belakang kepala sampai ke depan. Ya, kita ukur. Nah, normal lingkar kepala yaitu rata-ratanya sekitar 35 cm, tapi tergantung usia dan jenis kelamin. Biasanya di usia 0 sampai 3 bulan itu sekitar 34 sampai 39,5. Nah, setelah itu kita ukur lingkar lengan atas. Kita ukur dulu dari atas bahu, tulang sini, tulang bahu ke siku, dan kita bagi dua yaitu 4, dan baru kita ukur lingkar lengannya. Maaf ya dede bayi ya, ini kurang lebih ada di 11 cm ya, dan ini normal. Ukuran normal lingkar lengan atas bayi yaitu 10 sampai 12 cm. Setelah mengukur lingkar lengan atas, kita ukur lingkar dada. Nah, ini di batas puting susu ya, kita ukur. Nah, ini sekitar 33 cm. Dan ini normal, bahwa normalnya lingkar dada bayi itu sekitar 30 sampai 38 cm. Nah, habis itu kita menghitung tanda-tanda vital. Dimulai dari menghitung pernafasannya. Berapa sih pernafasan bayi normal? Yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Kita hitung, kita lihat di dadanya. Dan selain kita menghitung pernafasannya, kita juga harus melihat ada tidaknya retraksi dinding dada. Jadi retraksi itu apakah bernafasnya bayi ini kesulitan atau tidak. Bernafas bayi yang sehat itu tidak ada cekungan di dalam dada, di sini kelihatan. Nah, kita hitung selama 1 menit penuh, yaitu sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Setelah itu kita hitung denyut jantungnya. Kita tempatkan stetoskop bayi di dada setinggi apeks, ini di dada kiri. Kita hitung juga denyut jantungnya. Nah, di sini denyut jantung bayi normal itu kita dengarkan sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Nah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan suhu. Nah, kita raba dulu nih bahwa punggung bayi itu tidak panas ataupun dingin, sama dengan dada juga sama ya, tidak panas ataupun dingin. Kita ukur melalui ketiaknya bayi. Nah, kita ukur. Nah, tunggu misalnya sampai bunyi. Nah, ini suhu normal bayi itu 36,5 sampai 37,5. Jika lebih dari itu, kita perhatikan apakah memang suhu ruangan panas atau suhu ruangan terlalu dingin. Sudah selesai. Setelah kita memeriksa tanda-tanda vital, kita ke kepala. Nah, di kepala sini kita raba dengan lembut. Raba di sini apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, di sini coba kita apakah ada abnormalitas, misalnya seperti kaput suksedanium atau sefalhematom. Nah, kita juga lihat di sini apakah ada tumpang tindih atau molase. Juga dilihat di sini apakah fontanel anterior atau ubun-ubun depan di sini cekung atau tidak. Dikhawatirkan adanya
deras sih kalau misalnya cekung atau misalnya tumpang tindih karena tadi kaput suksedani. Kita juga bisa lihat di sini apakah sudah ada rambutnya atau belum, bagaimana teksturnya, misalnya warnanya seperti apa, hitam atau kecoklatan. Nah, kita lihat, kita raba bagian wajahnya, apakah ada udim atau tidak. Lanjut kita ke bagian mata, apakah mengeluarkan cairan atau tidak. Dan kita lihat, buka sedikit matanya, apakah konjungtivanya anemis atau pucat, dan skleranya apakah ikterik atau kuning. Ya, normalnya konjungtivanya tidak anemis atau merah muda, dan skleranya putih, tidak ikterik. Kita lihat lagi ke hidung. Nah, kita bisa gunakan pen light. Nah, kita lihat hidungnya, apakah mengeluarkan sekret atau tidak. Nah, di sini kita lihat juga apakah hidungnya simetris atau tidak, lubangnya ada penyumbatan atau tidak ya. Setelah itu kita lihat ke bagian mulut. Nah ya, kita lihat bagian luarnya dulu nih, apakah mulutnya kering atau tidak. Ada kelainan nggak di mulutnya? Seperti misalnya ada labioskisis, atau bisa kita juga dengan handscoon, pakai handscoon yang bersih, kita coba masukkan ke dalam mulut bayi ini untuk mengecek apakah meraba langit-langit. Nah, di sini apakah ada celah atau tidak ada. Nah, atau yang disebut dengan labiopalatoschisis. Nah, atau bisa kita lihat juga ya, bisa kita lihat dari bagian depannya. Kalau misalnya memang ada kelainan seperti labiopalatoschisis, itu terlihat dari bibir dan ada sekat sampai ke hidung. Nah, selain itu kita juga bisa melihat ya, ketika jari kita ditempelkan ke mulutnya seperti ini, apakah bayi menengok ke arah kanan atau kiri ya, mengikuti jari kita. Nah, ini kita bisa sebut juga dengan refleks rooting ya, refleks mencari. Nah, apakah ada refleks itu? Lalu ketika kita tadi memasukkan jari kita, apakah ada refleks hisap dan ada refleks menelan seperti swallowing dan sucking ya. Setelah itu kita lanjut ke bagian telinga ya. Kita lihat kanan dan kirinya, apakah telinganya simetris, apakah sejajar dengan mata atau misalnya ada di bawah mata. Yang normal adalah sejajar dengan mata. Kita lihat juga apakah ada serumen atau cairan yang keluar dari telinga. Ya, setelah dari telinga kita turun ke bagian leher. Kita raba perlahan, raba lembut. Nah, apakah ada di sini ada pembengkakan atau tidak ya? Nah, normalnya tidak ada yang membengkak di daerah leher. Lalu kita lanjut ke dada. Apakah pernafasannya sesuai dengan gerakan dada ya, seperti tadi kalau misalnya nafasnya kita sudah periksa bahwa normal, biasanya gerakannya juga ikut bagus atau ikut seirama normal. Nah, setelah itu kita lihat bagian bahu, lengan dan tangan. Nah, di sini apakah bayinya gerakannya aktif? Nah, setelah itu lihat jumlah jarinya, apakah lengkap jumlah jarinya 1, 2, 3, 4, 5, dan ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kanan dan kirinya harus lengkap, tidak ada kurang, 5 kanan dan 5 kiri. Coba juga kita dengan menyentuh bagian dalam tangannya, apakah ada refleks menggenggam, refleks grasp, apakah ada refleks moro. Kita coba tepuk tangan. Nah, apakah bayinya terkejut atau tidak? Nah, kita sekarang lihat bagian abdomen atau bagian perut. Nah, di sini ada tali pusat. Tali pusatnya apakah sudah puput atau belum? Nah, di sini juga tali pusatnya kalau misalnya masih ada ataupun sudah puput, lihat ada tanda kemerahan tidak, atau ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Harusnya tidak ada perdarahan, tidak ada cairan, pembengkakan atau bau yang tidak enak atau kemerahan pada kulit sekitarnya. Nah, sekarang kita raba ke bagian tungkai dan kaki. Nah, apakah gerakannya ini aktif dan bentuknya simetris atau tidak kakinya? Ya, bila kita luruskan dengan lembut seperti ini, kakinya simetris atau tidak. Kita lihat kelengkapan di jari-jarinya.
apakah jari kaki kanan ada 5 dan jari kaki kiri ada 5. Juga lihat apakah susunannya rapi atau tidak ya. Nah, ini ada jempol, jari telunjuk, jari tengah dan seterusnya. Nah, di sini juga kita ada refleks plantar dan refleks Babinski. Kita cek ya, apakah jari-jari kakinya ketika kita berikan refleks mengusap telapak kakinya merenggang untuk jari-jari kakinya atau seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke area punggung. Nah, maaf ya Dede, kita balikan sebentar. Nah, kita raba di daerah punggung bagian tulang belakang. Nah, di sini apakah punggungnya ini lurus atau tidak? Nah, kita lihat adanya skoliosis atau kifosis atau seperti apa. Nah, ini harus lurus sampai ke bawah. Setelah itu kita lihat pada bagian genitalia. Nah, genitalia ini kita lihat bagian alat kelamin dan juga bagian anus. Nah, ini ya. Nah, bagian alat kelamin ini jika perempuan kita sudah melihat ya adanya labia mayora dan labia minora. Apakah labia minora tertutup oleh labia mayora dan apakah ada klitoris atau kelengkapannya? Dan hati-hati untuk menghindari memasukkan alat atau jari dalam melakukan pemeriksaan genitalia khususnya untuk alat kelamin dan anus. Cukup kita lihat kalau misalnya untuk memeriksa anus apakah sudah keluar mekonium atau belum. Kita bisa melihat bagian belakang anusnya itu berlubang atau tidak ya. Nah, jika sudah selesai kita rapikan kembali. Bayinya ini bisa minta tolong orang tuanya. Kalau misalnya ada ibunya, bisa minta tolong ibunya untuk memakaikan baju ataupun kita rapihkan saja. Jika kehangatan bayi, kita pakaikan kembali baju dan pakaikan kembali selimut dan berikan kepada orang tuanya.